Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Fardila Sandi di channel Pak Guru Sandi. Di video kali ini kita akan membahas soal TIU yang berkaitan tentang cepat berhitung. Yang spesial dari video ini, jumlah soal yang akan kita selesaikan itu adalah 25 soal dalam jangka waktu yang sangat singkat. Jadi di video ini saya bakal kasih tahu kamu trik untuk mengerjakan soal cepat berhitung dengan cepat. Jadi pastikan kamu nongkrong di video ini sampai habis, jangan sampai ketinggalan informasi penting ini karena informasi ini sangat berguna untuk kamu pada saat ujian CPNS nanti. Semoga di tahun ini juga kalian bisa jadi ASN 2021. Amin ya robbal alamin. Nah, untuk mempersingkat waktu, ayo kita bahas soal yang pertama. 1. Hasil dari dalam kurung 0,5 dikali 5 pangkat 2 balas kurung ditambah dalam kurung 2 kali 1/4 dikali 25% adalah. Jadi soal ini termasuk sebagai konsep bilangan pecahan. Nah, trik untuk mengerjakan soal ini caranya adalah sebagai berikut. Sekarang perhatikan, untuk mengerjakan soal ini caranya adalah ini yang 0,5 kita ganti sebagai angka pecahan. Dari 0,5 kan kalau diganti menjadi 1/2 dikali 5 kali 5 sama dengan 25. Ini dalam kurung ya. Ditambah kemudian 2 dikali 1/4 dikali. Sekarang ingat ini persen, yang 25% itu kan setara dengan 1/4. Balas kurung. Oke, sampai sini paham ya? Sekarang kita lanjutkan. Kemudian kita kali 25 dikali dengan 1 sama dengan 25/2. Ya, ditambah ini 2 kali 1, kemudian kali 1 sama dengan 2. Dan 4 kali 4 sama dengan 16. Sehingga didapatkan, ini kan penjumlahan nih. Kita mau samakan dulu penyebutnya berapa. Kemudian kita samakan penyebutnya 2 dengan 16 ya. Kita menggunakan penyebut 16. Ini 2 dikali dengan 8 dan ini dikali dengan 1. Dapat 16, dapat 16. Sehingga 8 dikali dengan 25 mendapatkan 200. Kemudian ditambah, dari sini tambah ya. 1 kan dikali 2 sama dengan 2. Sehingga mendapatkan 200 tambah 2/16. Ya. Selanjutnya untuk menyelesaikan hasil akhirnya ini adalah 202 per 16. Hasil pembagiannya ini adalah 12,625 ya. Dan terdapat pada opsi D 12,625. Soal 1 selesai. Cukup mudah ya kita mengerjakan soal cepat hitung ini. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. 2/3% dari 18,033 adalah, dan opsinya ada di bawah. Jadi untuk mempermudah ayo kita kerjakan, dan soal ini tuh termasuk sebagai konsep persentase. Nah, cara untuk mengerjakan triknya supaya lebih cepat berikut ini. Ini kan kita langsung kerja saja ya. Ini 12. Nah, kita ubah dulu ini. 2/3% kita ubah ya langsung ya. 12 dikali dengan 3 berapa? 3 dikali 2 sama dengan 6 ya. Kemudian 3 kali 1 sama dengan 3. Kemudian ditambah dengan 2 seperti ini. Ini dikali kemudian ditambah. Mendapatkan ditambah dengan 2 sama dengan 38/3 ya, per 3. Kan ini ada persen, jadi untuk menyimpulkan ini 38/3/100. Di bawah ini ada nilai 1, jadinya dalam kali dalam, luar kali luar. Sehingga menghasilkan 38/100. Oke, saya lanjut aja, ini dipindahkan kali 18,033. Nah, pengerjaannya adalah cukup simpel ya. Ini maaf ini kan 300 ya, dari 100 dikali 3. Nah, pengerjaannya adalah ini dicoret, ini juga dicoret. Masing-masing dibagi 3 ini juga dibagi 3. Kalau ini dibagi 3 mendapatkan 100,
Ini dibagi 3, ya. 3 kali berapa dapat 18? 6,0 masih pindah. Dibagi 3, dibagi 3. 1, 1. Ya. Sehingga 38 ini kan dikali, tinggal ini dikali. Tinggal dikali ini. Dikali 38 dikali 6,011. Kemudian dibagi dengan 100. Ya, nanti dapat hasilnya lalu dibagi dengan 100. Sehingga nanti akan diperoleh 2,28418. Dan itu terdapat pada opsi B, 2,28418. Jelas ya? Kita pindah ke soal yang berikutnya. 3. Bila 16 dikali 2 dikurang 64 dibagi 8 ditambah 9 hasilnya. A 33, B 32, C 23, D 11, dan E 1. Nah, ini termasuk sebagai konsep operasi hitung bilangan bulat. Jadi untuk mengerjakannya itu harus menggunakan konsep bilangan bulat ya. Jadi pengerjaannya seperti ini. 16 dikali 2 dikurang 64 dibagi 8 tambah 9. Nah, untuk mengerjakan ini kan dalam kurung, ini juga dalam kurung. Jadi kita harus memprioritaskan dulu yang ada dalam kurung. Apalagi yang di dalam kurung ini itu adalah perkalian dan pembagian. Kita langsung kali ya. 16 dikali 2 sama dengan 32 dikurang 64 dibagi 8 sama dengan 8 ditambah dengan 9. Kemudian 32 dikurang 8 nanti ditambah 9 hasilnya adalah 33. Dan terdapat pada opsi A 33. Jadi cukup simpel ya untuk mengerjakan soal ini. Oke, paham sampai sini, kita lanjut ke soal yang berikutnya. 4. Nilai dari 100 kali 10 dibagi dengan 100 dikurang 1 adalah A 999, B 99, C 9, D 1, dan E 0. Dan ini merupakan konsep operasi hitung bilangan bulat seperti yang nomor 3 tadi. Dan cara dan trik untuk mengerjakannya ini dia. Cukup simpel untuk mengerjakan, ini perkalian, ini pembagian. Jadi kita dahulukan dulu yang ini perkalian. Karena kan kali dengan pembagian itu kan posisinya sama. Jadi kita kerjakan dulu ini. 100 dikali dengan 10 sama dengan 1000 dibagi 100 dikurang 1. Pembagian dan pengurangan otomatis kita dahulukan dulu yang pembagian. Kita bagi ini habis dan ini habis. Oke, tinggal 10 dikurang dengan 1. 10 kurang 1 sama dengan 9. Dan terdapat pada opsi C 9. Jelas ya, untuk mengerjakan soal ini kita pindah ke soal yang berikutnya. Diketahui 12 dikali 25 dibagi dengan 5 ditambah 69 dikurang 29. Maka hasilnya adalah A minus 60, B minus 40, C 60, D 100, dan E 129. Dan soal kelima ini masih termasuk sebagai konsep operasi hitung bilangan bulat. Dan untuk menyelesaikannya berikut caranya. 12 dikali dengan 25 menghasilkan 300. Ya, kemudian dibagi dengan 5 ditambah 69. Maaf ya, ini dikurang tadi, dikurang 29. Ya, ini dikurang 29. Nah, kemudian ini kita selesaikan dulu yang ini. Jadi 300 dibagi 5 sama dengan 60. Ditambah ini 69 dikurang dengan 29 dapatnya 40. Sehingga 60 ditambah 40 hasilnya adalah 100. Dan terdapat pada opsi D nilainya 100. Cukup simpel ya untuk mengerjakan soal ini. Kita pindah ke soal yang berikutnya. 6. Jika X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 sama dengan 45 dan X ditambah Y sama dengan 3, maka hasil perkalian X dan Y adalah, ini hasil perkalian yang ditanyakan, A 24, B 18, C 9, D minus 9, dan E minus 18. Dan nomor 6 ini merupakan konsep aljabar. Ya,
Jadi ada trik untuk mengerjakan soal ini dan berikut caranya. Nah, ini adalah konsep aljabar. Di konsep aljabar itu kan ada X ditambah Y pangkat 2. Ini kalau dijabarkan mendapatkan X pangkat 2 ditambah 2XY ditambah, ya kan, Y pangkat 2. Atau saya balik aja, X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 ditambah 2XY. Nah, sekarang perhatikan, ini adalah konsep aljabar. Apabila dijabarkan dan ini dijabarkan akan mendapatkan ini. Nah, ini cara yang kalian gunakan untuk menyelesaikan soal tadi. Nah, sekarang ini kita langsung substitusi saja. Ini sekarang perhatikan, X ditambah Y itu kan sama dengan 3 nih. Jadi saya tulis 3, ini ada pangkat 2, jadi pangkat 2. Ini X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2, itu kan hasilnya 45. Jadi saya tuliskan 45. Ditambah, ini masih ada 2, X dan Y. Nah, sekarang perhatikan, kalau saya satukan ini ke sini, ini kan tanda plus nih. Dia pindah ke sini berubah jadi pengurangan, ya. Jadi di sini 3 kali 3 kan sama dengan 9. Ini kan penjumlahan karena menyatu dengan ini, jadi dikurang 45. Ya kan, sama dengan. Kemudian perhatikan, ini kan 2 dikali XY. Ya, XY yang dicari, berarti saya pindahkan XY di sini, ya. Kemudian ini perkalian, kalau dia kan tadi menyatu dengan ini nih. Nah, saya cuma balik saja. Nah, harusnya ini pindah di sini posisinya, dan ini posisinya di sini. Nah, ini perkalian saya pindahkan karena perkalian pindah ruas ke sini berubah jadi pembagian. Nah, sehingga didapatkan 9 dikurang 45 itu hasilnya adalah minus 36 dibagi dengan 2. Dan hasil pembagian ini adalah minus 18. Jadi selesai, dapatnya minus 18. Nah, kalau dalam soal itu opsinya adalah E, minus 18. Sudah jelas ya? Ingat ya, ini adalah konsep aljabar dan menggunakan triknya tadi. Ya. Ini X pangkat 2, X ditambah Y pangkat 2 itu dijabarkan seperti yang tadi. Oke, kita pindah ke soal yang berikutnya. 7. Jika X sama dengan 3214 dikurang 3214 dibagi 2 dan Y sama dengan 3214 dibagi 2, maka A. X lebih kecil daripada Y, B. X lebih besar daripada Y, C. X sama dengan Y, D. X pangkat 2 sama dengan Y, dan X pangkat 2 sama dengan Y pangkat 2. Nah, ini soal nomor 7 merupakan konsep aljabar juga. Dan trik dan tips untuk mengerjakan soal ini berikut ini. Nah, ini trik yang harus kalian pakai. A ditambah B per C. Nah, untuk menyelesaikan ini, perhatikan ini dikali dan di sini ditambah. Sehingga didapatkan A dikali C ditambah dengan B dan tetap per C. Nah, kita pindah ke soal tadi, nilai X kan tadi sama dengan 3214 dikurang 3214 dibagi dengan 2. Nah, kita menggunakan cara yang ini tadi, dikali kemudian dikurang, karena ini pengurangan, karena jadi dikurang. Ini penjumlahan jadi ditambah. Ya, jadi menghasilkan ini kan dikali mendapatkan 6, 4, 2, 8, ya, dikurang 3, 2, 1, 4 per 2. Dan didapatkan hasilnya ini dikurang, kemudian ini dikurang, itu mendapatkan 3, 2, 1, 4 per 2. Sehingga tadi nilai Y itu, kan tadi di dalam soal itu nilai Y sama dengan 3, 2, 1, 4 dibagi dengan 2. Dan ini nilai X. Ini nilai X. Dan ini nilai Y. Sama tidak? Karena sama, otomatis X sama dengan Y. Jelas ya? Jadi nilainya adalah X sama dengan Y. Kita pindah ke soal yang berikutnya. 8.
nilai dari 33/3% dikali 0,15 adalah A 5%, B 1/5, C 5/20, D 25%, dan E 0,5. Nah, ini merupakan konsep persentase dan tips dan trik untuk mengerjakan berikut caranya. Ingat bahwa 33/3% itu nilainya adalah 1/3. Sekarang kita mau buktikan dulu. Sekarang kita lihat ini dikali kemudian ditambah. Nah ini kalau kalian kali 33 dikali 3 sama dengan 99 tambah 1 sama dengan 100 kan? 100. Ini kan dapat 100 nih. 100 tapi ada persen berarti 100/3/100. Ini nilai 1 kali dalam kali dalam, luar kali luar. Sehingga mendapatkan 100/300 atau ini 100/300. Jadi saya hapuskan aja. Jadi mendapatkan 1/3. Ya. Ingat saja 33/3% sama dengan 1/3. Selesai, kita pindah ke soalnya. Ini kan tadi nilainya adalah 1/3. Jadi saya ubah saja ini menjadi 33/3% ini menjadi 1/3. Dikali, ingat sekarang perhatikan kalau kita mau jadikan angka desimal ini menjadi pecahan, ini koma kan, kita pindah 1, 2. Karena dia ke belakang berarti dibagi dengan 100. Kalau dia ke depan akan dikali dengan 100. Jadi ini nilainya 15. Nah, secara simpelnya dicoret. Dibagi 3 dapat 1, dibagi 3 dapat 5. Sehingga dapatnya 5 kali 1, 5/100 atau 5%. Jelas ya? Dan ini terdapat pada opsi A, 5%. Saya kira untuk mengerjakan soal konsep persentase ini cukup mudah. Kita pindah ke soal yang berikutnya. 9. Hasil dari 0,75 ditambah 1/4 dikurang 25% adalah A 75%, B 0,50, C 0,35, D 25%, dan E 0. Nah, ini merupakan soal konsep operasi hitung bilangan pecahan. Nah, untuk tips untuk mengerjakan ini, kita harus satukan kalau dia desimal, itu semuanya desimal. Kalau angkanya pecahan seperti ini 1/4, maka yang 0,75 dan 25% ini diubah dalam bentuk pecahan juga. Nah, untuk tips untuk mengerjakan soal ini berikut caranya. Ini angka desimal, ini angka pecahan, dan ini persen. Nah, untuk mengerjakan kita gunakan saja semuanya rata menggunakan angka desimal. Jadi saya turunkan ini dulu 0,75 ditambah nilai 1/4 ini kalau dijadikan angka desimal itu sama dengan 0,25. Nah, sekarang dikurang yang 25% ini kalau diubah menjadi angka desimal juga bernilai 0,25. Kan ini harusnya 25% sama dengan 25/100. Ya kan? Karena ini per berarti ini komanya 1, 2. Jadi di sini ada 0, berarti 0,25. Jadi tertulis seperti ini. Nah, sehingga 0,75 ditambah 0,25 dikurang lagi 0,25, hasilnya adalah 0,75. Dan ini kalau dijadikan persen, ini dihapus ya. Perhapus, ya ini kan koma kan, 1, 2. Ya, otomatis per 100 ada 2, 1, 2 dan 75. Jadi 75/100 atau 75%. Jelas? Dan terdapat pada opsi A, 75%. Cukup paham ya untuk mengerjakan soal operasi hitung bilangan pecahan. Dan kita pindah ke soal berikutnya. 10. Jika P sama dengan 314 dikurang 314/4 dan Q sama dengan 314/4, maka A. P lebih kecil daripada Q, B. P lebih besar daripada Q, C. 2P sama dengan Q pangkat 2,
D, P sama dengan 2Q, dan E, P sama dengan Q. Nah, ini merupakan soal dalam bentuk konsep aljabar dan sudah kita bahas tadi di nomor keberapa saya lupa, dan tips dan triknya sama. Nah, sekarang untuk mengerjakan berikut caranya. Perhatikan A ditambah B per C. Ini adalah trik dan tipsnya. Seperti cara yang tadi. Ini dikali, kemudian ini ditambah. Kan? A dikali C ditambah dengan B per C. Nah, menggunakan cara ini tadi. Jadi 314 akan dikali dengan 4. Ya. Kemudian ini pengurangan kan, jadi dikurang dengan 314. Sehingga dihasilkan, ya, saya langsung saja, dihasilkan 942 dibagi dengan 4. Nah, nilai P itu adalah 942 dibagi dengan 4 dan nilai Q sama dengan 314 dibagi 4. Nah, kalau ini dibagi, ini saja yang awalnya saja dibagi dengan ini. Ya, 9, ini 4 kali berapa dapat 9, ya. 4 kali berapa dapat 3, kan tidak bisa, berarti 31. Nah, otomatis besar sekali kemungkinan nilai P itu lebih besar daripada nilai Q. Ya, jadi ini lebih besar atau dari nilai Q. Nah, dan terdapat pada opsi B, P lebih besar daripada Q. Cukup jelas ya untuk mengerjakan soal ini, dan kita pindah ke soal yang berikutnya. 11. Hasil perkalian 8 per 1/3 persen dikali 3,612 adalah A 0,301, B 0,310, C 0,311, D 0,324, dan E 0,366. Nah, soal ini merupakan konsep persentase. Sudah kita kerjakan tadi di beberapa soal tadi, dan tips dan triknya sama juga. Nah, sekarang kita langsung kerjakan saja. Kita ubah dulu yang 8/3% ini. Ini dia. Kita ubah dulu. Ini kan sama dengan nilainya adalah 1/12. Nah, untuk membuktikan kalian kali ini, kemudian kalian jumlah, ya kan, hasil kalinya kan 24 ditambah dengan 1 sama dengan 25 per 100 per 3 per 100. Nah, nanti akan dapat hasilnya 1/12 seperti cara yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, sekarang kita ubah saja ini, ubah ini menjadi ini. Nah, sekarang ini kan diubah menjadi ini 1/12 dikali 3,612. Nah, untuk memudahkan kita coret saja. Masing-masing dibagi 1,2 dan ini juga dibagi dengan 1,2. Sehingga nanti 12 dibagi dengan 1,2 mendapatkan nilai 10. Di sini 10. Dan ini kalau 3,612 dibagi dengan 1,2 mendapatkan hasil 3,01. Sehingga 3,01 dikali dengan 1 kemudian dibagi dengan 10 nanti mendapatkan hasil 0,301. Sudah jelas? Dan terdapat pada opsi A 0,301. Cukup paham ya soal nomor 11 ini? Ini merupakan konsep persentase ya, dan kita pindah ke soal yang berikutnya. 12/7% dari 4,914 adalah A, B, C, D, atau E. Nah, ini merupakan konsep persentase juga. Tips dan triknya sama tadi yang dipakai, dan untuk menyelesaikan berikut caranya. Yang pertama dilakukan itu adalah yang 1/7 ini akan kita ubah dulu menjadi 1/7.
700. Kok bisa? Bisalah ini kita hapus, kemudian dibagi dengan 100. Di sini kan ada 1, dalam kali dalam, luar kali luar. Sehingga dapatnya hasilnya adalah 1/700. Dan kita ganti. Ini ya, 1/7% diganti menjadi 1/700 dikali dengan 4,914. Nah, kita hapus ini. Kita hapus, masing-masing dibagi 7 mendapatkan 100. Ya, 700 bagi 7 kan 100. Kemudian ini juga kita bagi dengan 7. 4,9 dibagi dengan 7 sama dengan 0,7. Kemudian yang 14 ini dibagi 7 mendapatkan 2. Dan di sini ada 0,2. Ya, sehingga 0,702 dikali dengan 1 nanti dibagi dengan 100. Sehingga hasilnya adalah 0,00702. Nah, kalian langsung buktikan aja kalau nggak percaya. Dan terdapat pada opsi B 0,00702. Nah, cukup mudah ya untuk mengerjakan soal ini dan kita pindah ke soal yang berikutnya. Hasil dari 0,6 dikali 3 pangkat 2 dikurang 3 dikali 1/9 dikali 3% adalah A ini, B, C, D, atau E. Dan soal ini merupakan konsep operasi hitung bilangan pecahan. Nah, untuk mengerjakan tips dan triknya akan saya beritahu. Ini dia. Nah, sekarang perhatikan ya, ini soalnya tadi 0,6 dikali 3 pangkat 2 dikurang 3 dikali 1/9 dikali 3%. Nah, untuk menyelesaikan kita selesaikan dulu yang dalam kurung ini. 0,6 itu dijadikan dulu menjadi angka desimal. Ya, ini sama dengan kalau dijadikan angka desimal adalah 6/10. Ya, sekarang perhatikan ini koma pindah ke depan. Berarti 6, berarti dibagi dengan 10. Karena ke belakang komanya. Dikali 3 pangkat 2 sama dengan 3 kali 3 sama dengan 9. Dikurang, sekarang perhatikan ini 3 turun, kalinya kurung, dan 1/9-nya juga turun, dan kalinya turun. Sekarang perhatikan, yang 3% ini kita ubah juga menjadi angka desimal, berarti 3/100. Jelas ya? Kemudian kita pindah, 6 dikali 9 sama dengan 54/10, dan ini dia. Dikurang. Nah, sekarang perhatikan nih, 3 dikali 1 sama dengan 3, kemudian 3 kali 3 sama dengan 9. Ya, 9, dapatnya 9 ya. Per 9 kali 100 sama dengan 900. Dan dapatnya adalah 9/100. Ya, per 900. Nah, ini dibagi 9 ini dibagi 9 dan 900 ini dibagi dengan 9. 9 bagi 9 dapat 1 dan 900 bagi 9 dapat 100. Nah, sekarang perhatikan, ini kan penyebutnya nggak sama, sedangkan ini pengurangan. Jadi penyebutnya itu harus disamakan dulu. 100 ini dikali dengan 1 dapatnya 100, sehingga 1 di sini nanti dikali dengan 1. Yang 10 ini dikali dengan 10 sehingga mendapatkan 100. Ya, otomatis menggunakan penyebut 100 kan. Di sini 10 tadi, kemudian 10 ini dikali dengan 500 dikali dengan 54 sehingga 540 tertulis. Nah, 100. Di sini karena sudah menggunakan penyebut 100, ini kan tinggal 1 nih. Jadi 540 dikurang 1 sama dengan 539 dibagi dengan 100 sama dengan kalau ini dibagi dapatnya adalah 5,39. Cukup jelas ya, kita pindah ke soal yang berikutnya. 14. Hasil dari 18 kali 12 dibagi 6 ditambah 27 bagi 3 adalah A21, B27, C36, D45, dan E54. Dan ini merupakan konsep operasi hitung bilangan bulat. Tips dan triknya berikut ini. 18 kali 12 dibagi 6 ditambah 27 dibagi 3. Nah, untuk mengerjakan soal yang semacam ini kita harus memperhatikan ada perkalian, ada pembagian, ada pembagian. Nah, kita kerjakan dulu yang dalam kurung ini. Nah, kita langsung dalam kurung aja.
Ya, 18 kali 12 dibagi dengan 6 itu menghasilkan 36. Ditambah 27 bagi 3 sama dengan 9, sehingga 36 ditambah 9 hasilnya adalah 45. Sudah selesai? Sudah cukup jelas ya? Dan terdapat pada opsi D, 45. Kita pindah ke soal yang berikutnya. Nilai dari 10 kali 4 dibagi dengan 5 sama dengan A8, B5, C4, D2, dan E1. Dan berikut pengerjaannya. Nah, untuk mengerjakan ini gampang sekali. 10 dikali 4 kan sama dengan 40 nih. Langsung saja dibagi 5, sehingga hasilnya adalah 8. Sudah jelas ya? Kita pindah ke soal yang berikutnya. Jika X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 sama dengan 116 dan X dikurang Y sama dengan 6, maka hasil perkalian dari X dan Y adalah. Dan soal ini itu termasuk sebagai konsep aljabar. Nah, sudah saya jelaskan tadi bagaimana tips untuk mengerjakan soal konsep aljabar ini, yaitu X dikurang 2 pangkat 2 itu langsung kita uraikan saja. Nah, bagaimana cara pengerjaannya? Ini dia. Nah, sekarang perhatikan. X dikurang Y pangkat 2. Ini yang akan kita jabarkan. Karena ini adalah konsep dan rumus aljabar. X dikurang 2 pangkat 2 ini kita uraikan menjadi X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 dikurang 2XY. Nah, bagaimana cara mendapatkan ini? Gampang sekali. Ini kan X dikurang 2 pangkat 2 itu berarti ini ada 2 kali. Berarti X kali X, kemudian X kali dengan Y, kemudian Y lagi dikali dengan X, lalu Y lagi dengan kali lagi dengan Y, sehingga mendapatkan hasilnya ini. Nah, sebenarnya Y pangkat 2 ini ada di belakang, cuma kita mau satukan aja karena X pangkat 2 dan ditambah Y pangkat 2 itu punya nilai. Nah, sekarang kita kerjakan. X dikurang 2, X dikurang Y itu kan sama dengan 6 nih. Jadi saya turunkan aja 6 pangkat 2 sama dengan X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 itu kan sama dengan 116 nih. Dikurang 2XY. Nah, ini lebih memudahkan saja, jadi sama dengan, ya, ini 116, ini 6 kali 6 kan sama dengan 36 nih. 36. Kan? Dikurang. Ini kan penyumlahan karena dia pindah ruas ke sini berubah jadi pengurangan 116. Jadi tinggal 2 kali XY. Ya kan? Ini minus kan? Minus 2XY. Nah, sekarang perhatikan nih. Ini 2 itu pindah ruas ke sini. Karena perkalian berubah jadi pembagian. Sehingga saya langsung bagi 2. Berarti nilainya tinggal X dan Y. Sehingga kalau 36 dikurang 116, ya, dikurang itu mendapatkan hasil 8 minus 80. Ini kan minus. Oh, jadi ini minus ya. Jadi kemudian dibagi dengan minus 2. Sama dengan X dikali dengan Y. Ya, 80 dibagi dengan 2 itu kan sama dengan 40. Ini kan minus. Oke, sudah jelas ya, nilainya adalah 40. Dan terdapat pada opsi D. Sudah jelas ya untuk mengerjakan soal ini. Kita pindah ke soal yang berikutnya. Jika X sama dengan akar 1/9 ditambah 1/16 dan Y sama dengan akar 1/9 dikurang akar 1/16, maka ini dia opsi yang di bawah, mana di situ. Nah, untuk soal yang 17 ini merupakan konsep aljabar. Tips untuk mengerjakan ini ada kok. Kita langsung kerjakan aja. Sekarang perhatikan. A per B ditambah C per D. Ini adalah trik untuk mengerjakan. Nah, sekarang perhatikan. Ya, ini A per B. Kita kali silang. Ini. A dikali dengan D. Ditambah kali silang ya, B dikali dengan C per B
dikali dengan D. Nah, konsep inilah yang akan kita turunkan pada soal yang tadi. Nah, sekarang kita kerjakan. Ini soal bagian X ya. X itu akar 1/9 ditambah 1/16. Nah, dengan menggunakan cara yang seperti ini kita akan dapatkan nih akar ya, ini kita jumlah ya. 16 ditambah 9 ya di per 16 dikali dengan 9. Nah, itu triknya. Sama dengan ini kalau dijumlah mendapatkan hasil 25 dan yang ini mendapatkan hasil 144. Sehingga kalau ini kita ubah, ini akar 25 kan sama dengan 5 nih. Dan 144 itu akar dari 12. 12 kali 12, 144. Oh, maka nilai X itu adalah 5/12. Sekarang kita kerjakan bagian X, bagian Y. Ya, bagiannya itu kan sama dengan akar 1/9 nih. Dikurang akar 1/16. Nah, kalau kita ini akar berapa, ini akar berapa? Akar 1/9 kan sama dengan akar 1/3. Dikurang ini 1/16 kan sama dengan 1/4. Ini kan 3 kali 3 9, 4 kali 4 16. Oke, ini tidak sama nih dengan menggunakan cara ini. Kita langsung bisa dapatkan hasilnya ya. 4 dikurang dengan 3 per 12. Ya, artinya 4 dikali 3, 12. Sehingga hasilnya adalah 1/12. Nilai Y sama dengan 1/12, nilai X sama dengan 5/12. Mana yang lebih besar? Yang lebih besar adalah X ketimbang dari Y. Sudah jelas ya? Kita pindah ke soal yang berikutnya. 18. Hasil penjumlahan 35/3% dari 18,033 dan 0,625 dibagi 12,5 senilai dengan. Nah, nomor 18 ini merupakan operasi hitung bilangan pecahan. Tips dan triknya itu yang 33/3% ini itu diubah menjadi 1/3 hasilnya seperti yang tadi. Nah, kemudian kalian kali dengan 18,033. Kemudian yang bagian akhir ini kan dijumlah nih dan ini 0,6. 0,625 dibagi 12,5 artinya, dan itu artinya dijumlah. Ini ditambah dengan ini. Nah, saya tantang kalian bisa dapat nilainya berapa? Isi kolom komentar di bawah ya. Sekarang kita lanjut ke soal yang berikutnya. 19, hasil dari 316 pangkat 2 dikurang 314 pangkat 2 adalah apakah A, B, C, D, atau E? Soal ini merupakan konsep persentase. Ini merupakan konsep aljabar. Nah, untuk menyelesaikannya, tips dan triknya berikut ini. Sekarang perhatikan, ini yang akan kita gunakan untuk mengerjakan soal yang tadi. A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 itu setara dengan, sama juga kalau kita jabarkan dengan bentuk seperti ini. A ditambah dengan B dikali, lalu A lagi dikurang dengan B. Kalau kalian mendapatkan model soal yang seperti ini, kalian urai menjadi seperti ini, jangan seperti ini. Ya, oke, kita lanjut. Ini untuk memudahkan ya. Dengan menggunakan cara ini kita masukkan dalam soalnya. Tadi kan soalnya 316 ya pangkat 2 dikurang 314 pangkat 2. Nah, dengan menggunakan cara ini ya. A ditambah B dulu, ini A, ini B, ya kan? 316 ditambah 314 kan, dikali ini A, ini B tapi kurang 316 dikurang 314 ya. Ini kalau dijumlah mendapatkan hasil 630, lalu dikali, kalau ini dikurang mendapatkan hasilnya 2. Sehingga kalau 630 dikali 2 sama dengan 1260.
dan terdapat pada opsi E 1260. Nah, itulah tadi trik untuk mengerjakan soal yang berkonsep aljabar. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. 20, hasil dari 36% dari 0,180 adalah apakah A, B, C, D, atau E. Soal ini merupakan konsep persentase. Tips untuk mengerjakan sebagai berikut. Nah, sekarang perhatikan yang 36% ini kita ubah menjadi 36 dibagi dengan 100 karena kan persen dikali. Kemudian yang 0,180 ini kita ubah juga menjadi dalam bentuk pecahan. Nah, ini koma, kalau pindah ke belakang kan per, ya. Per berapa? Per 10 per 100. Per 100. Jadinya 18. Nah, sehingga didapatkan 36 langsung dikali dengan ini. Kemudian yang 100 ini juga dikali. Nah, 36 dikali dengan 18 itu hasilnya adalah 648 dibagi dengan 10.000. Nah, sehingga hasilnya ini ya, ini kan sama dengan 10.000 atau 10 pangkat 1 2 3 4. 10 pangkat 4 karena dia pindah ke atas berubah jadi 10 pangkat minus 4 nih. Kalau minus itu berarti komanya akan dibawa ke depan nih. Kita mulai dari sini 1 2 3 ya. 4. Oh, di sini nolnya. Oh, berarti kalau saya turunkan 0,0648 berarti 0,0648 dan terdapat pada opsi D 0,0648. Sudah jelas ya untuk mengerjakan soal konsep persentase dan kita pindah ke soal berikutnya. 21. Jika X sama dengan 30%, Y sama dengan 1/4 dan Z sama dengan 0,45 dan A sama dengan X dikurang Y, B sama dengan Y per Z, dan C sama dengan Z per X. Maka pernyataan yang benar. Nah, kita mau urutkan mana yang paling besar atau mana yang paling kecil. Nah, nomor 21 ini merupakan konsep aljabar dan tips untuk mengerjakannya cukup simpel. Ayo kita kerjakan sama-sama. Nah, sekarang perhatikan. X itu kan 30%, kita ubah dulu ini menjadi 30 per 100 atau 3 per 10 atau kita ubah lagi 0,3. Sudah jelas ya? Artinya 30% itu kan sama dengan 30 per 100. Kalau kita ubah menjadi angka desimal itu menjadi 0,3. Ya. Kemudian nilai Y itu 1/4. Kalau 1/4 ini dia jadikan angka desimal menjadi 0,25. Dan Z itu sudah menjadi angka desimal. Berarti nilai X 0,3, Y 0,25, dan Z 0,45. Sekarang kita kerjakan dulu bagian A. X itu 0,3 dikurang nilai Y itu kan sama dengan 0,25. Sehingga hasilnya adalah 0,05 atau setara dengan 5 per 100. Oke, kita pindah bagian B. Y itu kan sama dengan 0,25 dibagi nilai Z sama dengan 0,45. Sehingga hasilnya itu kalau kita sederhanakan ini hilang, tinggal 25 per 45. Ini kan perkalian 5, ya kan? Ini 5 dan ini 9. Ya kan? Ini dibagi 5, dibagi 5 per 9. Bagian C itu Z nilainya adalah 0,45. Nilai X itu sama dengan 0,3. Hapus ini. Tinggal 45 per 3. Ya. Hasilnya adalah ini 9 per 6. Sorry, ini 0 ya. Ditambah 0 itu untuk menyamakan hasil pembagiannya ini. Karena ini dibagi 5, ini juga dibagi 5.
dapat 9, dibagi 5 dapat 6. Sehingga ini hasil akhirnya itu adalah 1/2. Nilai A 5/100, B 5/9, dan C 1/2. Dan urutannya adalah C dulu yang paling besar, ya ini dulu. Kemudian yang paling besar yang kedua adalah B ini. Kemudian yang terakhir adalah A. Ini jawabannya. C, B, A. Dan terdapat pada opsi C. Sudah jelas ya, kita pindah ke soal yang berikutnya. 22, 16 2/3% dikali 10,5 dikali 2/7 adalah apakah A, B, C, D, atau E. Dan soal ini merupakan konsep operasi hitung bilangan pecahan. Tips dan triknya sebagai berikut. Ayo kita kerjakan. Nah, sekarang perhatikan yang 16 2/3% ini kita ubah dulu untuk mempersingkat ya. Jadi caranya tadi dikali kemudian ditambah. Sehingga ini per 100 ya. Nanti dapat hasilnya itu adalah 1/6. Kalian sekarang silakan buktikan. Ini ya, saya 16 dikali 3 kemudian ditambah dengan 2. Nah, kemudian ini dibagi dengan 3 lagi. Per 3 karena ini kan penyebut 3 tapi ada persen berarti per 100 lagi dibagi dengan 1, dalam kali dalam luar kali luar, nanti mendapatkan hasil 1/6. Jelas, kita pindah. Ini kan 16 2/3% itu sama dengan 1/6 nih, saya tulis 1/6 dikali yang 10,5 itu yang 10,5 ini kita ubah juga menjadi angka pecahan. Nah, sekarang perhatikan, ini kita kalau saya ubah menjadi angka pecahan ini itu menjadi 21/2. Sekarang kalian kalau bagi ini 21 dibagi 2 itu hasilnya adalah 10,5. Nah, sekarang ini saya ubah menjadi ini sehingga mendapatkan 21/2 dikali ini 2 kali 7 sama dengan 14 ditambah dengan 2 sama dengan 18/7. Ya kan? 16/7. Nah, sekarang ya ini kan perkalian, jadi tidak perlu disamakan penyebutnya. Langsung saja dikali. Nah, untuk memudahkan silakan perhatikan. Ini dibagi dengan 2, ini dibagi 2 dapat 8 dan dapat 1. Ini dibagi 3, dibagi 3. Ya. Dibagi 7. Ini dapat 1 dibagi 7 sama dengan 3. 1 dikali 3 dikali 8 sama dengan 24 dibagi dengan 6. Sehingga mendapatkan hasil 4. Dan terdapat pada opsi C 4,00. Sudah jelas ya? Kita pindah ke soal yang berikutnya. Hasil dari 49 pangkat 2 dikurang 39 pangkat 2 adalah apakah A, B, C, D, atau E. 23 ini merupakan konsep aljabar dan cara tips dan pengerjaannya itu sama dengan yang tadi. Ya, ini kan 49 pangkat 2 ini dikurang 39 pangkat 2. Berarti ada yang menjadi 49 ditambah 39 dikali 49 dikurang 39. Nah, lebih gampangnya seperti ini. Nah, sekarang perhatikan 49 ini 49 yang awalnya itu ditambah dengan 39. Ini tipsnya ya yang sudah saya jelaskan tadi di soal yang sudah jelas yang tadi. Kemudian ini dikali ini lagi tapi dikurang 49 dikurang 39. Nah, sehingga hasilnya adalah 49 ditambah 39 itu kan sama dengan 88 ya, dikali 49 dikurang 39 itu sama dengan 10. Sehingga dapatnya adalah 880. Ya. Dan terdapat pada opsi D 880. Jadi ingat triknya tadi, kalau mendapatkan soal yang seperti ini, kalian jangan gandakan yang 49 kali 49, kemudian 39 kali 39. Ya, cukup pakai trik yang tadi, hasilnya juga sama kok, dan lebih cepat. Oke, kita pindah ke soal yang berikutnya.
24. Hasil pembagian berikut 24 ditambah 38 ditambah 6 ditambah 4 dibagi dengan 4 adalah. Nah, ini merupakan konsep operasi hitung bilangan bulat. Tips dan triknya itu adalah kerjakan dulu yang dalam kurung ini. Nah, cara pengerjaannya berikut ini. Nah, sekarang perhatikan, kerjakan dulu yang ada dalam kurung ini. 24 ditambah 38 ditambah 6 ditambah 4 itu hasilnya adalah 72. Kemudian dibagi dengan 4 sehingga hasilnya adalah 18. Jelas ya? Dan ini dia soal yang terakhir. Jika 8 kali 9 bagi 9 ditambah 5 ditambah 4 dikurang 3 sama dengan P, maka nilai P adalah. Nah, ini merupakan konsep operasi hitung bilangan bulat seperti yang tadi. Nah, untuk mengerjakan seperti ini. Nah, untuk memudahkan, karena di sini ada 9 dibagi 9, jadi ini dalam kurung. Kita kasih dalam kurung karena kita harus kerjakan ini dulu. Sebenarnya bisa juga kerjakan ini, tapi lebih mudah kita kerjakan ini karena kan sama-sama nilainya. Dan ini juga sepadan X kali dan pembagian. Nah, kita kerjakan dulu ini, 9 bagi 9 kan sama dengan 1. Di sini 8 dikali, ditambah 5, ditambah 4, dikurang 3. Nah, sekarang 8 kali 1 kan 8 nih. Ya, karena kita kerjakan dulu ini. Harus kerjakan dulu ini karena perkalian. Kemudian 5 ditambah 4 berapa? 5 ditambah 4 itu sama dengan 9. Dikurang 3. Dan hasilnya ini adalah 14. Dan terdapat pada opsi E. Ya, itulah tadi 25 soal cepat hitung dari TIU. Nah, sebenarnya mengerjakan soal cepat berhitung ini memang agak kesulitan kalau kita tidak terbiasa. Nah, untuk membiasakan diri, silakan banyak latihan untuk mengerjakan soal-soal cepat hitung, berani untuk menebak berapa nilainya, dan berani menghafal atau betul-betul memahami tips dan trik yang sudah saya bagikan tadi. Nah, sebenarnya tips dan trik itu sangat bermanfaat untuk Anda karena tips dan trik itu akan lebih mempercepat kalian menemukan jawaban dari soal yang akan kalian kerjakan. Nah, saya berharap di tahun 2021 nanti ini kalian bisa jadi pegawai negeri sipil. Amin ya rabbal alamin. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga Anda sehat selalu. Jangan lupa subscribe, aktifkan loncengnya, dan juga jangan lupa bagikan video ini ke teman-temanmu supaya kamu mendapatkan pahala dan juga temanmu bisa memahami cara-cara mengerjakan soal-soal cepat berhitung. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.